Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, perhatikan gambar berikut. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Tahukah kalian, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah siapa? Darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, jika ingin merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu pada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyut di sana. Nah, organ peredaran darah manusia itu berupa jantung dan pembuluh darah. Nah, apa saja fungsi jantung? Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, berapakah ukurannya? Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Nah, bagian-bagian jantung, nah ini, di sini ada serambi kanan. Apakah fungsi dari serambi kanan? Fungsi dari serambi kanan adalah menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian, untuk serambi kiri, nanti sebelah serambi kiri. Untuk serambi kiri, itu fungsinya menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Kemudian di sini adalah bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk apa? Memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian untuk bilik kiri, itu berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, antar ruang jantung terdapat katup yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi tadi adalah bagian-bagian dari jantung. Jadi ada 4 bagian. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ada 4 ruang. Kemudian untuk pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, jenis pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3. Ada pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, dan juga pembuluh kapiler. Untuk pembuluh nadi, itu pembuluh yang mengalirkan darah ke luar jantung. Kemudian untuk pembuluh balik, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Kemudian untuk pembuluh kapiler, pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Apa perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik? Nah, untuk pembuluh nadi letaknya di dalam tubuh, untuk pembuluh nadi letaknya di bagian dalam tubuh. Kalau pembuluh balik letaknya di dekat permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Kemudian untuk pembuluh nadi, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Pada pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Kemudian pada pembuluh nadi, aliran darah berasal dari jantung. Pada pembuluh balik, aliran darah menuju jantung. Kemudian pada pembuluh nadi, denyut terasa seirama denyut jantung. Kalau pada pembuluh balik, denyut tidak terasa.
Nah, ini adalah proses peredaran darah. Pada peredaran darah besar, itu dari jantung ke seluruh tubuh, lalu ke jantung. Kemudian pada darah kecil, dari jantung, paru-paru, kemudian ke jantung. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap subur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang dibacakan tadi adalah sebuah pantun. Tahukah kamu apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu tangga nada? Ingat ya, jadi tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tangga nada dibagi menjadi dua, ada tangga nada diatonis mayor dan ada juga tangga diatonis minor. Masih ingat ya perbedaannya? Pada nada diatonis mayor, lagu bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada do, memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Pada nada diatonis minor, lagunya bersifat sedih, lagu kurang bersemangat, melodi lagu diawali dan diakhiri nada la, kemudian memiliki pola interval 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Aku punya sebuah pantun, coba kita perhatikan ya. Buah kelapa untuk es kopior, terkena pisau, rasanya perih. Yang gembira, ciri diatonis mayor, diatonis minor, cirinya bersifat sedih. Nah, sekarang ciri-ciri pantun. Untuk ciri-ciri pantun, masih ingat ya? Saja kira-kira. Ciri-ciri pantun diantaranya adalah bersaja ABAB. Kemudian satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, coba perhatikan pantun berikut. Ambil baju dalam lemari, lama tak dipakai jadi longgar. Berolahraga setiap hari, badan jadi sehat dan segar. Nah, ini. Di baris pertama dan kedua adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan 4 itu adalah isi. Dan satu bait itu ada 4 baris, baris 1, baris kedua, ketiga, dan keempat. Bersaja ABAB ini, ri, sini juga ri, ar, dan sini juga ar. Nah, penggolongan pantun sesuai siklus kehidupan. Berdasarkan penggolongan pantun sesuai siklus kehidupan, pantun dibedakan menjadi 3. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tiada kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Pantun kanak-kanak. Kemudian untuk contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehlah Kanda main ke rumah. Contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, selain manusia, hewan juga memiliki jantung dan sistem peredaran darah. Darah akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Baik, sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi 2. Ada sistem peredaran darah terbuka dan ada juga sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Kemudian pada sistem peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sistem peredaran darah terbuka pada serangga. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga yang disebut
Hemolimfa mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut jantung penyembunyi. Sistem peredaran tertutup. Sistem peredaran darah tertutup seperti pada burung dan mamalia. Sistem peredaran darah burung dan hewan mamalia sama dengan manusia. Itu burung memiliki 2 serambi dan bilik. Sekat antar ruang jantung sempurna sehingga darah bersih dan darah kotor tidak tercampur. Kemudian pada reptil. Reptil memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptil memiliki 4 ruang, namun sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran antara darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida. Kemudian amfibi. Hewan amfibi memiliki peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya oksigen bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida di bilik. Darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Kemudian pada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dan anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup kan? Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.